Selamat datang. Berikut adalah penjelasan section 10 Matematika Keuangan bagian ketiga mengenai force of interest. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai force of interest, di mana suku bunga yang berlaku adalah di antara simple interest atau compound interest. Nah, bagaimana apabila yang diketahui adalah discount? Dengan demikian, yang akan kita ingin ketahui sekarang adalah bentuk dari force of discount. Bentuk dari force of discount, notasinya adalah delta aksen T, sama dengan minus dari turunan pertama, inverse dari fungsi akumulasi dibagi dengan inverse dari fungsi akumulasinya. Tanda negatif di sini untuk memastikan bahwa fungsi force of discount ini memiliki nilai yang positif. Nah, untuk teorema 10.1, di sini kita ingin mengetahui hubungan antara force of discount yaitu delta aksen T dengan force of interest yaitu delta T. Ternyata pada teorema 10.1 menyatakan bahwa untuk setiap nilai T, force of discount dengan force of interest itu adalah hal yang sama. Ini adalah pembuktiannya. Kita ketahui bahwa nilai dari force of discount seperti pada persamaan di ruas kanan ini, yaitu yang kita dapat dari definisi sebelumnya. Turunan pertama dari inverse fungsi kumulatif. Seperti ini dibagi dengan inverse fungsi kumulatifnya. Kemudian ini turunan pertama dari pembilangnya itu bisa kita turunkan seperti ini. Angkatnya menjadi minus 2, kemudian turunan dari fungsi yang ada di dalamnya, yaitu AT aksen. Kemudian dibagi dengan penyebutnya, yaitu A inverse T. Kita tahu bahwa A aksen T ini adalah A aksen T. A aksen T sendiri adalah AT dikali delta T. Delta T ini adalah force of interest. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi hanya menggunakan force of interest saja. Nah, contoh 10.9, kita ingin menentukan bentuk dari force of discount apabila yang diketahui adalah simple discount. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa bentuk dari inverse dari fungsi akumulasi untuk yang bawah asumsi simple discount adalah 1 min dt. Ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya atau section sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa mencari nilai force of discount-nya, yaitu delta aksen T. Dari teorema sebelumnya, kita ketahui bahwa delta aksen T sama dengan delta T, yaitu force of interest. Sama saja. Ya, ini adalah kita salin lagi definisinya. Kemudian kita rubah bentuk A inverse ini ke dalam bentuk simple discount. Begitu juga dengan penyebutnya. Lalu kita turunkan dan kita sederhanakan, maka kita akan memperoleh bentuk fungsi force of discount di bawah asumsi simple discount seperti bentuk ini. Nah, bagaimana apabila di bawah asumsi compound discount? Maka bentuk dari force of discount-nya juga akan berbeda. Di sini simple discount, kita ingat kembali bahwa nilai dari T inverse dari compound discount adalah 1 minus D pangkat T. Sehingga kita peroleh force of discount-nya adalah minus ln 1 minus D. Kemudian pada contoh 10.12, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari force of interest. Misalkan saja, ada seorang investor yang menginvestasikan sebesar 1.000 pada waktu T sama dengan 1. Interestnya dihitung berdasarkan force of interest yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda juga. Untuk T yang lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari 3, maka force of interest-nya adalah 0,02 T, dan seterusnya. Kita diminta untuk yang A, menentukan interest yang diperoleh antara waktu 2,5 sampai dengan 3,5.
kita bisa mencari terlebih dahulu nilai akumulasinya, yaitu nilai akumulasi di T sama dengan 3,5 dan nilai akumulasi di T sama dengan 2,5 seperti ini. Perbedaan antara kedua nilai akumulasi ini adalah interest yang diperoleh pada waktu T sama dengan 2,5 sampai dengan T sama dengan 3,5. Nah, apabila kita uraikan nilai akumulasi di T sama dengan 3,5, maka kita akan mendapatkan 1000 kali, kalau kita masih ingat kembali, mencari nilai akumulasi apabila yang diketahui adalah force of interest, maka 1000 dikali eksponensial integral batas bawahnya adalah 1 sampai dengan 3,5 delta T dt. Kemudian dikurangi dengan nilai akumulasi sampai dengan T 2,5, yaitu 1000 dikali eksponensial integral 1 sampai 2,5 delta T dt. Kita perhatikan integralnya saja. Di sini 1, 3,5, kita lihat kembali definisi dari delta T atau force of interest pada masing-masing waktu. Karena nilainya berbeda dari nilai 1 sampai dengan 3, maka kita pisah antara 1 sampai dengan 3 dengan 3 sampai dengan 3,5. Karena nilai force of interest-nya juga berbeda. Begitu juga dengan perhitungan yang lain. Namun kebetulan di sini 1 sampai dengan 2,5 ini memiliki nilai force of interest yang sama, 0,02 T. Kita cari nilai integral ini, kemudian kita substitusikan ke nilai eksponen yang ini. Sehingga kita mendapatkan nilai interest yang diperoleh antara waktu T 2,5 sampai dengan 3,5 itu sekitar 43,01. Kemudian ingin diketahui efektif discount rate pada periode ketiga, yaitu D3. Nah, D3 kita ingat kembali rumusnya, kalau yang diketahui adalah force of interest, kita bisa mencari effective rate of discount melalui nilai akumulasi. Nah, nilai akumulasinya kalau D3 berarti A3 dikurang A2 dibagi dengan A3. Kita bisa langsung saja mencari nilai akumulasi ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu effective rate of discount pada periode ketiga itu sekitar 4,877%. Selanjutnya, contoh 10.4. Pada tanggal 15 Maret 2003, seseorang mendepositkan sebesar X ke suatu account bank. Nah, account bank ini memberikan simple interest dengan interestnya sebesar 7,5%. Pada waktu yang sama, seseorang lagi mendepositkan besaran yang sama, yaitu X juga, ke account bank yang berbeda, di mana interest yang dibayarkan adalah berupa force of interest, yaitu seperti ini. Tetapi sama dengan 2T dibagi dengan T kuadrat. Nah, di sini dikasih keterangan bahwa di akhir tahun ke-4 sampai dengan akhir tahun ke-8, kedua akun ini menghasilkan interest yang sama. Kalau begitu, kita diminta untuk menentukan nilai yang ini. Berarti, kita harus mencari interest yang diperoleh dari account yang pertama dan interest yang diperoleh dari account yang kedua. Yang keduanya sama-sama mendepositkan sebesar X, tetapi untuk account pertama dibayarkan simple interest, untuk account kedua dibayarkan menggunakan force of interest. Intinya, kita harus mencari interest dari masing-masing account ini. Untuk account yang pertama, interest yang diperoleh dari akhir tahun ke-4 sampai dengan akhir tahun ke-8 sama saja dengan menghitung nilai akumulasi sampai dengan tahun ke-8 dikurangi dengan nilai akumulasi sampai dengan tahun ke-4. Dengan di bawah asumsi simple interest, maka nilai akumulasi sampai dengan tahun ke-8 adalah sebesar ini. X dikali 1 plus I dikali T.
I-nya adalah 0,075 dan P-nya adalah 8. Sama halnya dengan di akhir tahun keempat seperti ini, sehingga interest yang diperoleh adalah sebesar 0,3x. Bagaimana untuk account yang berbeda, yaitu dengan membayarkan menggunakan force of interest. Intinya sama, kita harus menentukan interest yang diperoleh dari akhir tahun keempat hingga akhir tahun ke-8. Akhir tahun ke-8, karena kita menggunakan force of interest, maka rumusnya adalah prinsipal dikalikan dengan eksponensial integral 0 sampai T delta R dr. Sehingga kita peroleh ini, kurangi dengan interest sampai dengan nilai akumulasi sampai dengan akhir tahun keempat. Kita masukkan nilai force of interest-nya yaitu 2 per kuadrat plus K. Ini yang akan kita cari nilai integralnya. Setelah kita cari nilai integralnya, kemudian kita sederhanakan, kita akan mendapatkan interest yang diperoleh di akun yang kedua ini sebesar 48 per K dikali dengan X. Dengan demikian, karena dia menghasilkan interest yang sama, maka 0,3x ini akan memiliki nilai sama dengan 48 per K dikali X. Dengan demikian, kalau kita sederhanakan, maka kita akan bisa menentukan nilai K, yaitu sebesar 160. Demikian penjelasan untuk section 10, semoga bermanfaat.